Halo guys, gue Fadli, gue dari Detektif ID. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua yang ada di rumah, mungkin yang sedang nonton. Terima kasih udah menonton kanal ini, mudah-mudahan kanal ini bisa terus berkembang. Nah, kali ini gue akan sedikit memberi konten baru ya, yang biasanya gue kontennya itu berisi novel fiksi dan segala macam. Ya, dari serial TV atau film, pokoknya yang berhubungan dengan fiksi detektif, kriminal, misteri dan lain-lain. Tapi kali ini gue akan menyajikan sebuah pembahasan tentang kasus yang pernah terjadi di dunia nyata. Ya, entah itu kasus kejahatan atau entah itu kasus pembunuhan, kasus penculikan, atau kasus yang belum terpecahkan. Seperti yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum gue mulai konten ini, gue pengen nanya, apa kalian pernah mendengar lagu Bon Jovi yang berjudul August 7415? Nah, bila diperhatikan liriknya, ternyata lagu itu mengandung tragedi, yang mana lagu itu terinspirasi dari kasus nyata, yaitu kasus meninggalnya atau tewasnya anak dari manajer Bon Jovi sendiri yang bernama Paul Korzelius. Anaknya yang bernama Catherine tewas dalam keadaan yang misterius. Jadi sampai saat ini polisi itu belum bisa nentuin apa sebenarnya yang terjadi pada Catherine. Nah, penasaran seperti apa kasusnya? Mari kita bahas secara kronologi. Tragedi itu menimpa Catherine Korzelius, anak dari Paul Korzelius yang saat itu menjadi manajer tur Bon Jovi. Kasus naas tersebut memiliki banyak fakta yang ganjil, mengingat polisi sampai saat ini masih belum bisa mengungkapnya. Hari itu, tanggal 7 Agustus 1996, harusnya menjadi hari yang berbahagia untuk keluarga Korzelius, mengingat hari itu sang kepala keluarga, si Paul, sedang berulang tahun. Ironisnya, hari itu justru menjadi hari terburuk buat mereka. Nah, kebetulan hari itu Paul sedang tidak di rumah, sehingga sang istri Nancy Korzelius beserta kedua anaknya, Catherine dan kakaknya Chris, berniat ingin memberikan hadiah ulang tahun buat suami dan ayahnya itu. Nah, ketika sore hari pukul 4.15, saat mereka pulang dari membeli hadiah, ketika masuk ke dalam pemukiman mereka bernama Airedale Circle, Catherine berinisiatif untuk turun untuk mengambil surat yang ada di kotak surat yang terletak di persimpangan wilayah Airedale Circle. Jadi pemukiman itu memiliki kotak surat bersama gitu ya. Yang satu kotak itu ada nama-namanya masing-masing. Catherine sudah terbiasa melakukan hal ini. Dan kebetulan jarak dari mailbox ke arah rumahnya bila berjalan kaki cukup dekat, sehingga sang ibu menurunkan Catherine sementara ia dan Chris pulang ke rumah. Nah, kawasan Airedale Circle sendiri itu berbentuk pemukiman yang bentuknya melingkar. Jalan utama untuk dilewati kendaraan hanya satu arah, sehingga saat kendaraan masuk di persimpangan harus mengambil jalan kiri dan memutari wilayah permukiman Airedale Circle kalau ingin keluar lagi. Nah, saat itu Catherine turun untuk mengambil suratnya. Nah, harusnya dia berjalan kaki melawan arah jarum yang biasa dilewati mobil. Hal itu udah biasa dilakukan. Jadi lah, diturunkan nama sang ibu. Ibunya pulang ke rumah. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Catherine tidak pulang, sehingga ibunya tuh nyuruh kakaknya nyusul. Tapi sang kakak si Chris ini bilang Catherine belum ada gitu, belum nyampe dan nggak ketemu. Bahkan di tempat kotak surat itu nggak ketemu. Akhirnya Chris dan ibunya cari menggunakan mobil dan ngikutin rute yang harusnya dilewati Catherine. Bahkan waktu menggunakan mobil itu mereka nggak ketemu. Ya, ketika mereka kembali memutari Airedale Circle 1,5 mil dari arah mailbox, keduanya menemukan Catherine dalam keadaan tergeletak di tengah jalan. Nah, saat ditemukan, Catherine masih bernapas, namun udah gak sadar. Tapi karena tulangnya udah retak, kepalanya retak,
Catherine tuh udah nggak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal. Kasus ini kemudian ditangani oleh para polisi. Asumsi pertama ketika melihat kondisi Catherine, mereka bilang ini adalah korban tabrak lari. Namun ada yang janggal. Mengapa Catherine bisa berada di lokasi itu? Mengingat Catherine harusnya berjalan melawan arah. Hal itu juga diperkuat dengan laporan forensik yang mengatakan luka yang terdapat di tubuh Catherine bukanlah luka dari tabrak lari. Berdasarkan keterangan forensik, luka itu hanya bisa didapat bila Catherine terjatuh dari mobil atau dilempar seseorang atau melompat dari mobil yang sedang melaju. Nah, dari bukti itu polisi berasumsi kemungkinan Catherine diculik dan kemudian entah itu dilempar atau mungkin Catherine berusaha melarikan diri untuk lompat dari mobil dan akhirnya meninggal gitu. Tapi ada juga yang mengatakan jangan-jangan Catherine jatuh nggak sengaja. Dalam artian ketika Catherine itu ngambil surat, mungkin setelah dia dapat, dia tiba-tiba ngikutin di balik mobil ibunya. Ya, ketika ibunya bawa mobil mau ingin pulang, saat itu dia tuh tiba-tiba megang mobil ibunya dan ibaratnya kayak orang membonceng gitu, tapi megang mobil tanpa sepengetahuan Nancy dan kakaknya. Sehingga Nancy itu berpikir jangan-jangan sayalah yang membuat Catherine itu meninggal gitu. Karena kemungkinan itu dipikirkan oleh sang keluarga. Tapi karena tidak puas, akhirnya keluarga Korzelius, Paul dan Nancy menyewa jasa detektif swasta bernama Barbara O'Brien. Nah, detektif itu kemudian memeriksa kondisi mobil Nancy dan jalur yang dilewati. Setelah memeriksa, sang detektif pun memastikan kayaknya tidak mungkin Catherine bergelantungan atau berpegangan di mobil itu. Salah satu alasannya adalah cuaca yang panas. Ya, masuk logika kan? Menurut sang detektif, cuaca musim panas di Agustus itu sangat terik, sehingga semua pegangan, semua bagian mobil pasti panas, dan itu Catherine tidak akan mampu memegang bagian mobil itu. Selain itu, posisi kaca spion Nancy itu berfungsi dengan baik. Sehingga bila ada orang yang bergelantungan di belakang mobilnya, dia pasti tahu. Jadi teori itu dipatahkan oleh sang detektif gitu. Ada beberapa kejanggalan yang lain yang ditemukan oleh polisi. Nah, menurut laporan anjing pelacak, jejak Catherine itu sempat pulang melewati jalan yang seharusnya dia tahu gitu, yaitu berlawanan arah. Tapi menghilang jejaknya ketika di tanah kosong yang nggak jauh dari mailbox itu. Nah, hal ini menguatkan dugaan telah terjadi sesuatu di lokasi tanah kosong itu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi itu yang tidak bisa diketahui. Nah, kejanggalan kedua adalah menurut Nancy ketika dia menemukan Catherine itu kondisinya sedikit agak aneh. Yang pertama, semua pakaiannya dalam keadaan rapi, rambutnya dalam keadaan rapi, dan sendalnya terpasang di kakinya waktu dia tergeletak di jalan. Tapi kondisi pakaian rapi, rambutnya rapi, dan sendalnya itu terpasang. Kan aneh kalau seandainya ada yang bilang kalau dia ini melompat dari mobil atau jatuh dari mobil, seharusnya pakaiannya itu berantakan, rambutnya berantakan, dan mungkin sendalnya menghilang kemana ya, atau melayang kemana. Tapi kok rapi gitu. Nah, ini yang mencurigakan dan belum bisa dipecahkan sampai sekarang. Nah, kejadian itu tuh akhirnya membuat Bon Jovi menuliskan lagu yang namanya August 7 4/15 yang diapresiasikan untuk keluarga sang korban. Ya. Nah, kira-kira teman-teman punya teori apa tentang kasus ini? Nah, ada yang menduga seperti ini. Kemungkinan di tanah kosong itu terjadi sebuah penculikan, atau dia ada sebuah mobil atau apa, Catherine diculik.
terus ditangkap. Tapi kemungkinan di tengah jalan Catherine melompat dan akhirnya seperti itu. Tapi yang dipertanyakan, ketika sang penculik itu menculik Catherine, kenapa dia tidak langsung keluar tapi harus memutar jalanan itu, jalanan Elder Circle, jalan masuknya, jalur sebelah kiri gitu. Harusnya ketika dia keluar kan tinggal belok kiri, dia udah keluar tuh ke Elder Circle. Tapi kenapa dia harus balik lagi gitu? Karena posisi Catherine ditemukan adalah 1,5 mil dari mailbox yang di arah jalur mobil yang biasa dilewati orang. Nah, hal itu tidak tahu. Nah, ada juga teori seperti ini. Mungkin ketika Catherine diculik, Catherine itu melompat dari mobil, kemudian penculiknya merasa, aduh, gimana ya? Dia kasihan sekali, akhirnya dia membawa Catherine ke mobilnya, mengangkat yang udah dalam keadaan pingsan atau tak sadar. Kemudian dia balik ke arah itu, ke arah Elder Circle, dan dia kepikiran, coba saya taruh aja di sini di jalanan. Dan dia taruh di jalanan. Pas dia taruh di jalanan, dia rapikan rambutnya, dia rapikan pakaiannya, dan sendalnya dipasang. Kira-kira seperti itu. Ada yang setuju atau tidak? Nah, silakan kalau kalian punya teori, mungkin kalian bisa ngobrol di kolom komentar. Ini misteri yang belum bisa terpecahkan. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa baca-baca lagi, bisa ada itu semuanya di Google atau di Wikipedia, kalian bisa tahu. Mungkin kalian bisa menggali informasi yang lebih dalam daripada apa yang saya udah sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi konten baru yang menarik ya, yang bisa kita sama-sama mendiskusikan sebuah kasus atau misteri yang belum terungkap. Mudah-mudahan konten ini akan langgeng ya. Mungkin ada kasus-kasus lain yang akan kita bahas ya, kasus-kasus di dunia nyata ya. Mungkin itu saja, terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih. Selamat sore.